Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medina Karin, perwakilan dari kelompok 6 IPAS, kelas 10 di Kavi 1. Pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu karyawan di Cokodot Garut untuk tugas mengenai ekonomi sosial di sekitar. Oke, baik. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Selamat siang. Pertama-tama, saya ingin meminta izin, apakah Bapak berkenan untuk diwawancari oleh saya hari ini? Ya, boleh. Oke. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri Bapak? Nama saya Jani, saya sebagai staf di Cokodot World The Castle. Saya udah bekerja di PT Taman Coklat Indonesia ini dari tahun 2011. Baik, kita langsung mulai ke pertanyaan nomor 1. Baik, bagaimana peran bisnis Cokodot dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi di komunitas lokal? Yang pasti karena perusahaan ini berangkat dari perusahaan kecil yang notabene mempekerjakan masyarakat di Kabupaten Garut, karena Cokodot pun awalnya dari kecil terus bisa berkembang sampai sekarang. Tentunya ikut mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Garut. Salah satunya adalah potensi produk, salah satu produk unggulan di Kabupaten Garut, dodol yang bisa dikombinasikan dengan coklat. Dan yang pastinya seiring berjalannya waktu, perkembangan perusahaan ini turut membantu masyarakat sekitar Kabupaten Garut untuk dapat bergabung dengan perusahaan ini. Apa inisiatif yang telah diambil oleh perusahaan Cokodot untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi karyawan dan mitra bisnis? Inisiatifnya banyak, saya pikir ya, karena memang ini adalah salah satu perusahaan kreatif. Jadi kita dituntut untuk mengeluarkan ide inovasi yang baru dari mulai sejak perusahaan ini berdiri sampai sekarang. Entah itu perkembangan di produk, terus perkembangan di SDM yang pastinya, dan sampai sekarang Cokodot sudah memiliki banyak produk yang inovatif, terus juga mempekerjakan banyak karyawan masih muda-muda yang pastinya, yang bisa mengikuti perkembangan tren dan juga sosial media. Dalam konteks sosial ekonomi, bagaimana perusahaan Anda berkolaborasi dengan pemerintah atau lembaga non-pemerintah untuk mencapai tujuan bersama? Kalau untuk kolaborasi, memang dari awal perusahaan ini berdiri pun kita selalu selaras dengan pemerintah dan juga UKM setempat. Di antaranya kita sering kolaborasi memperkenalkan berbagai macam wisata yang ada di Kabupaten Garut yang sudah kita tampilkan di dalam berbagai kemasan yang kita punya. Terus juga kita memperkenalkan daerah wisata, terus juga gunung yang ada di Kabupaten Garut, pengetahuan tentang bagaimana sejarah Garut, terus juga wisata di Kabupaten Garut yang menambah pengetahuan ketika wisatawan dari luar kota ke Kabupaten Garut. Jadi secara tidak langsung mereka sudah bisa tahu bagaimana Garut, terus juga wisata Garut dengan hanya membeli produk yang kita punya. Apa strategi bisnis yang diimplementasikan untuk mencapai kesinambungan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang? Strategi bisnis yang kita jalankan yang pastinya adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini adalah perusahaan kreatif. Jadi kita memang dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, terus juga perkembangan sosial media, di mana kita dituntut untuk selalu berinovasi dalam produk.
sekalipun produk utamanya kita memang adalah coklat, tapi seiring berjalannya waktu, kita pun selalu mengikuti tren yang lagi happening, baik itu di sosial media, baik itu di sosial pada umumnya gitu. Salah satunya kita punya produk yang happening dari kata-kata gitu, yang lagi happening di masyarakat, apa itu kita angkat. Begitupun dengan produk yang lagi happening dengan rasa-rasa ataupun varian coklat yang memang lagi happening juga, kayak green tea kita udah punya gitu, produk green tea, terus juga bubble gum kita yang baru udah bisa mengikuti. Jadi sekalipun kita produknya coklat, tapi memang diusahakan untuk dapat diminati oleh berbagai kalangan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana kesan Anda selama bekerja di Cokodot Garut ini? Kesannya yang pastinya banyak pengalaman gitu loh ya, banyak pengalaman yang tidak saya dapat di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Kalau misalnya kita bekerja di perusahaan sebelumnya mungkin hanya di back office aja gitu loh ya, tidak mengenal luar kota, luar pulau, luar negeri. Tapi dengan bekerja di sini, saya dari tahun 2011 udah bisa keliling Indonesia, terus juga udah bisa ke luar negeri. Itu pengalaman yang luar biasa yang mungkin tidak bisa saya dapatkan di perusahaan lain gitu loh. Kita bisa bekerja tapi sekaligus liburan. Banyak wawasan juga yang saya tahu selama bekerja di sini, karena sering juga ketemu dengan orang baru, terus juga pebisnis yang sudah hebat gitu loh. Karena kita pun sering mengadakan pameran, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak klien, terus juga ketemu dengan banyak produk yang luar biasa dari Indonesia maupun dari mancanegara. Wah, sangat hebat sekali ya Pak. Bukan hanya bekerja secara monoton, tapi juga mendapatkan banyak pengalaman. Betul, pengalamannya luar biasa selama saya bekerja di Cokodot. Sangat hebat sekali. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang sopan. Baik, saya Medina Karisalis. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina Karin, perwakilan dari kelompok 6 IPAS kelas 10 di Kavi 1. Pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu anak dari founder Batik RM Garut. Sebelumnya selamat siang Bapak. Ya, siang. Sebelumnya apakah Bapak berkenan untuk diwawancari oleh saya hari ini? Boleh, silakan. Terima kasih banyak. Baik, pertama-tama bisakah Bapak memperkenalkan diri Bapak dan peran Bapak di sini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruli. Saya anak dari salah satu anak dari founder Batik Garutan RM, Ibu Uba. Kebetulan ibunya juga sedang di Bandung. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu, kapan bisnis ini didirikan, Pak? Oke. Bisnis ini didirikan dari tahun 1979. Sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama. Jadi sebelumnya itu adalah dari neneknya Ibu Uba gitu. Neneknya Ibu Uba itu ya sekitar mungkin 19 atau 1890-an lah ya gitu. Itu hanya untuk pemakaian pribadi, yang kemudian tahun 1979 Ibu mulai mencoba untuk mengasah kembali keahliannya di bidang batik dari tahun 79 itu. Kira-kira apa strategi bisnis yang diimplementasikan untuk mencapai kesinambungan sosial ekonomi dalam jangka panjang? Oke. Kita bicara dulu ke belakang ya.
dulu kita masih disokong sama pemerintah ya, dibantu oleh pemerintah untuk promosi, itu diajak pameran keluar dan segala macam. Nah, tentu untuk strategi sekarang itu adalah kita berusaha untuk mengikuti era modern ya, dengan zaman sekarang ya. Terutama kan zaman sekarang ini orang lebih banyak berjualan di sosmed gitu ya. Di sosmed, walaupun sebenarnya kelemahan dari sosmed sendiri adalah dari segi warna ya. Kadang-kadang kita kalau misalkan jual warna biru tidak sesuai dengan apa yang aslinya gitu, ada di foto. Jadi tapi kita tetap berusaha untuk main di sosmed. Kita masih pakai sekarang untuk IG dan Google Ads. Nah, itu aja sih, Google Ads. Ya paling itu sih untuk strategi. Cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Yeah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Iya, sama-sama.